Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Sedang saudaraku yang sakit, mudah-mudahan terus sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Timnas Indonesia untuk menghadapi 4 laga sisa ronde ketiga, tentu saja PSSI itu bagaimanapun juga tidak bisa ya, atau menganggap sepele yang namanya gelaran AFF tahun 2024. Ya memang sih ya, Piala AFF itu bukan merupakan ajang FIFA, akan tetapi menurut manajer timnas Pak Sumarji, sebisa mungkin skuad Garuda akan tetap memainkan permainan terbaik, walaupun kita tahu dipilihnya pelatih Kosin adalah untuk U22. Nah, jadi itu udah pilihan yang perlu kita dukung semua. Bukan berarti PSSI itu menganggap remeh, tapi di sisi lain Pak Erick Thohir juga menegaskan jika AFF bukan ajang prioritas. Nah, sebelumnya ya, 3 rival Indonesia yaitu Vietnam, Thailand, dan Malaysia sempat merasa khawatir kalau Indonesia bakal bisa menurunkan skuad terbaik. Walaupun AFF bukan ajang resmi di FIFA ya, karena di Piala Asia U23 nyatanya lobby-lobby yang dilakukan Pak Erick bisa membuahkan hasil. Namun setelah tahu kalau Indonesia akan memainkan dengan skuad U22, nah kok tiba-tiba mereka, terutama Vietnam ya, protes nggak jelas karena menganggap Indonesia meremehkan ajang ini. Terlebih-lebih media-media di sana ya melihat gimana Kosin yang tampaknya marah-marah karena ngajarin passing serta kondisi fisik pemain yang dirasa masih kurang, membuat media Vietnam makin nggak yakin kalau Indonesia memang nggak serius ya menatap Piala AFF dan hanya menjadikan ini sebagai ajang trial and error ya, bagi pemain-pemain muda. Karena di satu sisi timnas Indonesia sendiri sangat serius mempersiapkan tim sampai itu uji coba keluar ya itu. Jadi timnas Indonesia memang secara prioritas akan sangat berfokus menyiapkan segala yang terbaik untuk 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Tentu saja harapan publik benar-benar tersemat ya, mengingat ini adalah momentum yang pas. Kendati di satu sisi kita juga tahu kalau langkah yang dihadapi sangatlah besar ya, tergantung di grup C bersama 3 tim langganan Piala Dunia membuat status Indonesia benar-benar disebut underdog. Jadi ketika itu kita itu masih dianggap underdog ya. Namun setelah melalui 6 pertandingan nyatanya status itu naik jadi kuda hitam, karena Indonesia untuk saat ini mampu duduk di posisi ketiga klasemen sementara. Meskipun begitu jangan dilupakan juga kalau di Desember ini gelaran paling rame yaitu Piala AFF. Itu ajang paling rame sejagat raya menurut Bung Toel. Akan segera dimulai, dan meskipun dibilang piala ciki-ciki ya, atau piala nggak penting, suka tak suka faktanya Indonesia memang belum pernah juara. Mentok-mentok hanya tembus sampai final ya. Karena banyaknya ikut final tapi dapat nomor 2 terus sampai dijuluki itu sebagai runner up terbaik ya. Ujung-ujungnya selalu kalah ya di final. Nah, yang paling nyesek tuh mungkin di edisi tahun 2010 dan 2016 ya, tatkala momentum yang udah di depan mata nyatanya share-nya begitu saja. Ya itulah
namanya cerita dari timnas yang dulu-dulu ya. Jadi mudah-mudahan hal itu untuk kedepannya tidak terulang terus menerus seperti itu ya. Terus untuk kualifikasi Piala Dunia itu adalah prioritas utama. Akan tetapi Piala AFF itu FAN juga mengharapkan untuk keseriusnya agar supaya kita itu bisa merasakan jadi juara AFF. Hal ini sering jadi bulian dari negara-negara tetangga, terutama Malaysia. Dia sering mengatakan bahwa bagaimana bisa masuk ke Piala Dunia, Piala AFF aja belum pernah sekalipun menjuarai. Nah itulah. Jadi di dunia medsos itu Indonesia ya itu paling sering diserang di Piala AFF. Karena untuk Malaysia udah pernah juara, Vietnam udah pernah, Singapura malah udah 4 kali, Thailand 7 kali. Indonesia saja yang sama sekali tidak pernah jadi juara AFF. Maka dari itu untuk pandit-pandit lokal juga begitu menyerang Sintayong itu dengan berbagai alasan bahwa untuk meraih ke jenjang lebih atas harusnya menjuarai AFF. Ya, itu tidak salah juga, tapi hal ini bukan wajib. Kenapa? Contohnya Singapura, dia 4 kali kalau nggak salah itu juara AFF, tapi sekarang bulannya mana? Nyesek. Piala Asia aja nggak pernah ikut. Nah itu contoh ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan saat ini, apa yang diusahakan PSSI, Sintayong dan Pak Erick Thohir itulah yang terbaik ya. Mari kita dukung agar supaya walaupun menurunkan U22 kita harapkan mendapatkan hasil yang luar biasa. Syukur-syukur bisa mendapat juara itu memang sangat diharapkan, tapi toh misalnya tidak mendapat juara, kita semua jangan langsung menghujat sana sini. Istilahnya harapan kita, ekspektasinya kita jangan terlalu tinggi. Tapi juga harapan bisa saja. Tapi intinya kita harus siap apapun yang terjadi dengan U23. U22 bukan U233. U22 ya, saya ulangi, maaf ya. Jadi itulah, mudah-mudahan kita semua bisa memahami. Terima kasih. Merdeka.